Mayat perempuan berinisial I, 22 tahun, ditemukan di kamar apartemen di Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juni. Mayat I ditemukan dalam kondisi setengah telanjang dan separuh bagian tubuhnya sudah mulai membusuk. Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono mengungkapkan mayat perempuan yang berstatus sebagai mahasiswi tersebut mulanya ditemukan dalam kondisi tertutup selimut. Informasi lebih lengkapnya terkait hal ini mengenai kronologi hingga update kasusnya. Saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta, ada Anas Furkon yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anas. Ya, baik. Kasus penemuan mayat perempuan berinisial I ini ditemukan di apartemen di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mayat ini ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 sekitar pukul 13.00. Mulanya petugas security dan customer service curiga adanya bau tidak sedap dari dalam kamar di lantai 2 di tower selatan di apartemen tersebut. Setelahnya petugas kemudian menghubungi pihak kepolisian yakni dari Polsek Kebayoran Lama untuk bersama-sama membuka pintu kamar apartemen tersebut. Setelah dibuka, terdapat sesosok mayat perempuan yang tertutup selimut di kamar di apartemen tersebut. Petugas kemudian membuka selimut tersebut dan mendapati mayat perempuan yang diketahui berinisial I dalam kondisi setengah telanjang. Berdasarkan foto yang diterima, mayat perempuan itu diketahui sudah membusuk dan diduga sudah meninggal dunia sejak 4 hari sebelum ditemukan. Setelahnya polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di kamar apartemen yang menjadi tempat penemuan mayat mahasiswi salah satu universitas tersebut. Ditemukan bong atau alat hisap sabu, kemudian plastik klip kecil yang diduga di dalamnya berisi sabu. Namun Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Agus Widartono mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pemeriksaan di laboratorium terkait temuan plastik klip yang diduga berisi sabu tersebut. Terbaru CCTV di apartemen di kawasan Kebayoran Lama itu merekam seseorang misterius yang keluar dari tempat kejadian perkara. Dan polisi juga telah mengamankan seseorang yang terakhir kali keluar dari kamar apartemen tersebut. Diketahui bahwa orang tersebut merupakan seorang transpuan atau transgender. Namun hingga saat ini polisi masih memeriksa transpuan tersebut dan dia masih berstatus sebagai saksi atau belum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi masih mengumpulkan bukti-bukti lainnya terkait kasus ini untuk mengungkap penyebab kematian dari mahasiswi berusia 22 tahun itu. Demikian, Beda. Ya baik, terima kasih rekan Anas dari Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.